Halo Sobat Ceria Ceria. Selamat datang di podcast Cendekia Teknika. Wah, nggak kerasa ya udah 2021. Kita tuh kayak rekaman kapan ya? Bulan November bukan sih Mas? November ya? November 2020 tuh berarti udah hampir 4 bulan ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa hadir lagi di season 2 episode pertama dengan tema faktor motivasi belajar. Bareng aku, Ardi. Dan aku, Tias. Tapi kita nggak cuma berdua di sini, karena kita punya narasumber yang kece dan wow banget. Siapa tuh, Yas? Mas, narasumber kita kali ini itu merupakan mahasiswi Prodi Teknologi Informasi UGM Angkatan 2018 dan juga menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik tahun 2020. Siapa dia? Dia adalah narasumber kita yang keren dan kece banget, yaitu Mbak Amania Rahmadifa. Yeay, halo Mbak Diva. Halo Mbak Diva. Semuanya. Nah, ngomongin soal prestasinya Mbak Diva ini banyak banget loh. Beberapa di antaranya, Mbak Diva ini pernah mendapatkan juara 1 UI UX Unity Competition ke-8, pernah menjadi finalis Gemastik ke-13 kategori User Experience Design Track, dan juga Mbak Diva ini pernah loh mendapatkan juara di kancah internasional, yaitu juara 1 UX Today International Competition. Wih, luar biasa banget ya, Yas. Oh ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Diva. Apa kabar nih Mbak Diva? Dan akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain aja nih? Alhamdulillah sih kabarnya baik-baik aja. Kalau misalkan kesibukan buat akhir-akhir ini sih aku lebih ini sih mungkin kesibukannya di kuliah, terus habis itu sama buat persiapan KKN juga nih. Soalnya aku kira-kira bakal ambil KKN periode 2 tahun ini. Periode 2 tuh berarti bulan apa ya, Mbak? Kira-kira mulainya Juni kalau nggak salah. Juni atau awal Juli kalau nggak salah. Dan itu Sampai bulan berarti masih Agustus harusnya. Berarti masih offline ya, Mbak? Masih online ya, Mbak? Nah, itu juga belum pasti sih, makanya kita harus kayak nyiapin 2 plan gitu antara plan offline sama satunya lagi plan online. Soalnya dari UGM sendiri belum ada keputusan final buat periode 2 nanti. Oke. Persiapan online berarti lebih itu ya, Mbak, lebih sibuk ya? Bisa dibilang sih lebih susahnya di bagian koordinasi sama masyarakatnya sih. Soalnya kan research masyarakatnya juga terbatas. Mereka kayak kadang internetnya mungkin ada yang nggak stabil, atau misalkan kayak kalau kita mau terus-terusan pakai Zoom meeting atau Google Meet gitu kan takutnya menguras banyak kuota atau merepotkan masyarakatnya juga. Jadi challenge-nya di situ sih, di bagian koordinasinya. Oh, oke. Ya benar juga sih, Mbak. Oh ya, aku juga mau tanya satu lagi nih, Mbak. Aku kan kemarin sempat lihat-lihat tuh CV-nya Mbak Diva tuh, kayaknya lihat prestasinya banyak banget gitu. Nah, itu Mbak Diva mulai apa ya, kayak mulai menginisiasi pengen ikut lomba tuh sejak kapan sih, Mbak? Dan itu tuh kemauan sendiri atau memang awalnya kayak coba-coba dan diajak temen gitu? Jadi sebenarnya aku mulai ikutan lomba itu dari semester 1 sih, semester 1 kuliah, bener-bener waktu masih jadi kayak maba dan nggak ngerti apa-apa gitu loh. Awalnya tuh lomba pertama aku masih inget banget, itu sebenarnya nekat sih, modal nekat doang, soalnya bener-bener kayak nggak ngerti ini lombanya bakal kayak gimana, terus habis itu kayak belum juga skillnya juga belum punya apa-apa gitu loh, knowledge-nya masih terbatas juga. Nah tapi waktu itu kayak salah satu temanku ngajakin ikutan lomba gitu kan. Nah karena kita kayak udah punya kayak inilah istilahnya kayak geng-gengan, nggak geng sih tapi kayak kelompokan gitu kan, biasanya udah kayak deket juga, jadi kayak diajakin aja, terus akunya iya aja gitu kan. Nah dari situ emang kayak tujuanku dulu sih kayak belum pengen menang sih, karena ya
ngerti apa ya, kayak aware aja, kayak sadar diri aja gitu loh, kayak belum mampu ngapa-ngapain gitu kan. Nah tapi aku kayak take that as a learning experience gitu loh. Artinya kayak aku dari situ kayak mulai belajar nih, kayak lihat dari kompetitor lainnya, lihat yang juara, gimana sih mereka caranya mengeksekusi ide mereka, mengeksekusi proyek mereka sehingga mereka bisa menang gitu sih. Nah makanya dari situ aku kayak lebih sering lagi ikutan lomba sih, karena sebenarnya ikutan lomba nggak ada ruginya gitu loh, meskipun misal kayak nggak menang pun kamu bakal dapet pembelajaran atau experience tersendiri gitu sih. Mantap Mbak Diva. Kayaknya Sabi nih buat kapan-kapan ngisi lagi buat podcast bahas tentang lomba nih. Boleh sih, tapi ini juga sih perlu di note ya, perlu dicatat kalau di teknik tuh sebenarnya banyak banget nih selain aku, kayak teman-teman yang sering ikut lomba dan bahkan mungkin prestasinya ada yang lebih keren juga dari aku gitu ya. Nah mungkin bisa juga nih besok lagi CT kayak bikin podcast tapi kayak pembicaranya lebih banyak, nggak cuma satu doang nih, biar insight-nya juga lebih banyak gitu. Wah, boleh banget nih Mbak sarannya. Coba bakal kita aplikasi ini buat kedepannya. Oke, kayaknya kita langsung aja nih Yas. Oke, kita langsung ngobrol ke topik hari ini ya Mbak. Oke. Mbak kan sekarang sebagai mahasiswi Teknologi Informasi UGM, terus jadi Mapres Fakultas Teknik UGM juga dan punya banyak prestasi yang keren-keren. Nah, Mbak Diva ini pernah nggak sih ngerasain salah jurusan? Sebenarnya gini sih, kalau bisa dibilang salah jurusannya sih mungkin enggak ya, soalnya aku sendiri udah nargetin pengen masuk prodi teknologi informasi UGM itu tuh dari kelas 10 SMA, alias dari kelas 1 SMA. Waktu itu aku inget banget semester 2 aku udah netepin kalau besok kuliah aku pengen ngambil di teknologi informasi UGM. Nah tapi emang ketika aku ngejalanin kuliahnya gitu ya, aku ya kadang merasa sih kayak bahwa kayak apa yang pengen aku pelajarin aku nggak dapet semuanya nih di sini. Nah tapi bukan karena hal tersebut aku langsung merasa aku salah jurusan, enggak, soalnya aku sadar kalau misalkan decisionku atau keputusanku masuk prodi ini semuanya murni keputusanku sendiri gitu, nggak ada keterlibatan orang lain, misalkan dari orang tua, temen, saudara, nggak ada. Jadi kayak pure decisionku sendiri dan aku nggak menyesali keputusanku sendiri gitu sih. Oke. Tapi Mbak Diva banyak nemuin teman-teman yang rasa salah jurusan gitu nggak sih Mbak? Atau malah mungkin pernah curhat ke Mbak Diva soal salah jurusan itu? Banyak sih, sebenarnya banyak kok. Aku nemu teman-teman yang memang udah mungkin dari awalnya memang mereka nggak solid gitu foundationnya, maksudnya nggak solid tuh kayak mereka masuk jurusan tuh kayak karena terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya, misal jadi kayak misalkan berdasarkan saran orang tuanya, berdasarkan saran kakaknya atau siapanya gitu. Nah itu makanya bisa dibilang mereka udah kayak ngerasa salah jurusan dari awal. Ada juga yang kayak memang di tengah-tengah mereka kayak menemukan kayak passion di bidang lain gitu. Misalkan teman-temanku sekarang udah banyak yang kayak jadi wirausaha gitu kan, buka usaha sendiri. Nah itu sebenarnya nggak salah sih menurutku, karena ya setiap orang bebas gitu loh mau ganti interest atau ganti ketertarikan, itu pun wajar, dan aku pun termasuk salah satu orang yang bisa digolongin di kategori itu sih sebenarnya. Maksudnya ketika bisa dibilang kan kalau misalkan ngomongin jurusanku teknologi informasi kan orang-orang mikirnya kayak ini nanti lulusnya jadi engineer gitu kan, jadi insinyur atau jadi programmer dan lain sebagainya. Nah tapi aku sendiri berpikir bahwa sebenarnya dari awal aku masuk jurusan ini aku udah nargetin sih, aku pas lulus aku nggak mau jadi programmer, karena ketika pas aku memilih jurusan ini sebenarnya aku lebih pengen belajar tentang gimana sih caranya menghubungkan teknologi dengan masyarakat yang ada gitu kan. Nah jadi bisa dibilang aku bukan yang berada di jalur yang lurus juga sih sebenarnya, dan teman-temanku pun banyak sebenarnya yang nggak berada di jalur yang dalam tanda kutip jalur yang lurus gitu. Oke, berarti memang sejak awal tuh harus udah punya fondasi yang kuat dulu, dan juga setelah kayak nyemplung gitu, menyelam ke dalam itu memang harus berani explore ya Mbak?
Iya, justru menurutku explore tuh penting banget sih, apalagi ketika kalian masih di tahun-tahun awal gitu loh, misalkan tahun pertama, tahun kedua, karena disitulah kayak istilahnya kayak beban kuliahnya juga belum begitu banyak kan, kalian masih kayak punya waktu luang yang banyak bisa buat explore, misalkan explore dari lomba atau organisasi atau kegiatan lainnya. Nah itu sebenarnya benar-benar harus dimanfaatin sih waktu itu, karena kita kan sebagai mahasiswa juga dibebasin kan mau ngambil aktivitas apa aja terserah kita, karena emang udah tanggung jawab di diri masing-masing gitu kan. Bener banget Mbak. Oh tapi ini ada yang menarik nih Mbak. Kan tadi nyebutin semester 1 sama semester 2 nih, tapi kan posisinya sekarang tuh yang mahasiswa baru nih belum pernah ngerasain kuliah offline gitu. Kayak setelah tes SBMPTN atau tes masuk perguruan tinggi negeri itu kayak langsung kuliah ya, cuman diisinya tugas, meet online gitu, dan kayaknya belum ngerasain vibe-nya kuliah deh. Dan mungkin kayak mereka tuh seakan-akan kayak kerasa, oh kok berat banget ya, oh kayaknya aku salah jurusan nih deh. Nah otomatis kan semangat belajarnya juga beda tuh sama yang tadi yang dibilang Mbak Diva sebelumnya udah punya passion sejak awal gitu. Nah mereka tuh mau pindah juga mikir-mikir, tapi mau struggle di situ juga rasanya berat gitu. Nah kalau dari Mbak Diva sendiri, menurut Mbak Diva itu cara belajar orang yang belum punya fondasi atau passion sejak awal tuh sama nggak sih dengan yang udah punya foundation sejak awal? Untuk cara belajarnya sendiri sebenarnya menurutku balik lagi sih ke masing-masing orangnya, karena gini, aku punya cerita. Jadi aku punya temen dia tuh sebenarnya awalnya pengen ambil jurusan manajemen gitu kan. Nah tapi di last minute nih, di menit-menit terakhir dia daftar lewat SNM gitu kan. Nah di last minute dia ganti nih jurusannya ke IT gitu. Nah tapi ketika dia masuk ke jurusan IT atau teknologi informasi, dia bahkan justru semangat belajarnya itu lebih tinggi daripada aku yang emang udah target dari kelas 10 gitu loh. Jadi menurutku untuk misalkan kita ngomongin semangat belajarnya, of course itu bakal beda atau balik lagi ke masing-masing individunya kayak gimana, karena ya yang namanya semangat belajar yang bisa ngatur cuma diri sendiri. Nah tapi kalau kita ngomongin cara belajar, nah mungkin ini sih ketika kita ngomongin teman-teman 2020 yang belum pernah istilahnya merasakan vibes kuliah offline gitu ya, vibes kuliah seperti pada harusnya gitu kan. Nah menurutku ini sih challenge-nya anak-anak 2020 sekarang. Mungkin kalau menurut aku teman-teman 2020 bisa lebih banyak lagi kayak explore dengan cara mungkin bisa ikut organisasi atau aktivitas atau kegiatan yang ada di kampus gitu, karena dulu aku pun ketika masih maba ya istilahnya, aku masih belum kenal sama kating-kating nih, masih kayak dikit nih koneksinya, masih agak takut bergaul kesana kemari gitu kan. Nah tapi dengan adanya kayak aku memaksakan diri kayak ikut ke organisasi atau ke beberapa aktivitas kampus. Nah mau nggak mau kan aku jadi kayak harus berinteraksi sama orang banyak kan, baik itu dari angkatan atas ataupun dari jurusan lain dan lain sebagainya. Nah di situ aku kayak jadi lebih lama-lama bisa lebih beradaptasi gitulah istilahnya, lebih bisa beradaptasi dan bisa lebih semangat juga dalam belajarnya. Soalnya kan aku jadi kayak lebih ngerti kayak bahwa oh ternyata banyak orang loh yang bisa bantu kamu untuk survive di perkuliahan, karena menurutku ketika kita memperluas koneksi kita dan masuk ke angkatan atas misalkan, nah kita tuh bisa sebenarnya bisa kok angkatan atas tuh dimintain bantuan, bahkan mereka senantiasa kayak senang hati gitulah istilahnya untuk membantu, misalkan kayak untuk menjawabin pertanyaan tentang misalkan sebatas kayak Mas Mbak dosen yang enak yang mana sih gitu misalkan, atau misalkan Mas Mbak mending aku ambil mata kuliah apa dulu ya. Nah sebenarnya mereka senang hati kok menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, tinggal kitanya memberanikan diri aja untuk approach mereka untuk lebih berkenalan ya, lebih kayak berteman biasa gitulah. Jadi menurutku itu sih mungkin untuk membantu teman-teman 2020 untuk lebih beradaptasi dan menaikkan semangat belajarnya, mungkin bisa melalui
ya mengakrabkan diri dengan lebih banyak jaringan gitu. Oke, boleh dicatat tuh teman-teman CT semua buat apalagi khususnya buat mahasiswa baru nih. Yang penting coba aja dan perbanyak relasi gitu. Banyak kok yang bisa bantu kalian. Jangan kayak rasa kalian tuh harus berjuang sendiri gitu. Nah, terus ini nih Mbak, ini Mbak Diva kan bisa dibilang ya nggak bisa dibilang salah jurusan juga sih ya. Tapi Mbak Diva punya tips nggak buat berdamai dengan salah jurusan dan kemudian menemukan lagi passion belajarnya gitu? Nah gini sih, menurut aku tuh kayak pertama-tama kita kayak ketika kita ngomongin soal manusia tuh kayak makhluk yang dinamis ya. Maksudku kayak manusia tuh nggak tentu gitu loh orangnya. Jadi kayak misalkan dari awal pun misalkan yang udah punya fondasi solid pun di tengah-tengah masih bisa berubah gitu. Bahkan ini pun terjadi dengan banyak katingku yang ketika misalkan ya selama kuliah nih udah kayak terkenal nih kayak jago ngoding gitu kan, programmer keren gitu kan. Nah tapi ketika lulus mereka malah banting setir ke field atau pekan atau role pekerjaan lainnya, dan menurutku itu sih sah-sah aja semuanya karena ya manusia, yang namanya manusia kita bebas menentukan apa yang kita inginkan dalam hidup gitu loh. Nah tapi ketika misalkan kalau aku disuruh kasih tips untuk yang merasa salah jurusan, menurutku pertama-tama kita harus ingat bahwa ketika kita udah masuk ke jurusan, kita udah kayak punya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Di sini kita punya tanggung jawab secara akademik, di mana kita harus menyelesaikan pendidikan akademik yang minimal bisa kita bilang 4 tahun gitu kan ya. Nah tanggung jawab ini sebenarnya bukan tanggung jawab ke kita sendiri juga, tapi juga tanggung jawab ke orang tua atau siapapun yang memberi dana atau membiayai kuliah kita gitu kan. Jadi tipsku pertama, oke lah, it's okay gitu lah untuk ganti bidang atau misalkan ganti ketertarikan atau mengejar karir yang nggak sesuai sama jurusan kita. Tapi kita perlu ingat sekali lagi bahwa kita juga perlu menuntaskan pendidikan kita lah, at least meskipun kalian nggak target cum laude atau misalkan IPK 4 dan lain sebagainya, at least ya yang penting bisa lulus dengan nilai yang baik lah istilahnya. Mungkin ya bisa dibilang kayak lebih IPK lebih dari 3 atau ya sesuai standar kalian gitulah istilahnya. Jadi menurutku ya it's okay untuk mengejar apa yang kita mau, tapi kita jangan sampai lupa dengan kewajiban akademik kita, karena kan ketika kita masuk jurusan ini istilahnya kayak kita juga udah bertanggung jawab atas kursi yang diperebutkan banyak orang juga kan. Apalagi kita ngomongin soal UGM, persaingannya kan juga nggak gampang istilahnya. Banyak orang yang pengen ada di tempat kita sekarang, tapi kan kita istilahnya udah dapet nih, udah dikasih jatah kursi. Nah makanya kita harus bisa bertanggung jawab soal itu juga sih. Oke, sobat CP semua, jangan lupa ya itu dicatat tuh tipsnya dari Mbak Diva yang tadi. Yang merasa salah jurusan, coba deh diingat. Yang pertama, kalian tuh coba diingat-ingat lagi gimana perjuangan orang tua kalian buat ngebiayain kalian gitu. Dan yang kedua, coba kayak dipikir lagi, kalian kan juga masuk ke universitas yang sekarang kalian belajar di situ kan juga butuh itu kan diperebutkan oleh banyak orang di luar sana. Nah, kalian juga jangan lupa buat nuntasin kewajiban kalian untuk menyelesaikan pendidikan di sana. Dan jangan lupa nih yang terakhir, bukan berarti kalian masuk ke salah satu program studi seperti itu, kalian tuh berarti memang harus benar-benar strike lurus sampai selesai gitu. Enggak, kalian bisa kok mencoba atau mengeksplor hal-hal lain juga gitu. Benar nggak Mbak Diva? Iya benar. Oke, nah lanjut nih Mbak, berbicara soal tips belajar. Gimana kalau kondisinya harian Mbak? Kan seperti yang kita tahu nih, mahasiswa tuh pasti belajarnya kan harian gitu. Nah tapi kadang nih dosen tuh ngasih tugas banyak sampai kita kewalahan. Dan ya pagi kuliah, siang kuliah, sore tuh kayak kadang-kadang masih ada tutorial dan lain-lain, sampai malam tuh udah capek, udah kewalahan, dan akhirnya niat belajar tuh udah terbang gitu aja. Nah itu cara Mbak Diva menyikapinya gimana sih?
Soal belajar ya, sebenarnya aku jujur aja sih, aku bukan tipikal orang yang belajar tiap hari gitu loh, karena emang itu tadi kayak kadang tuh seharian tuh kayak banyak banget nih kerjaan, kayak mulai dari kuliah, tugas, terus habis itu aku juga diteti jadi salah satu tutor juga sekarang buat semester ini. Nah, jadi kan kayak sibuk banget lah istilahnya, kayak penuh banget kan. Nah, makanya aku emang nggak ini sih, aku bukan tipikal orang yang menjadwalkan jadwal belajarku itu per harinya. Kan ada nih ya ketika misalkan kita ngomongin cara belajar atau cara time management orang dalam belajar itu ada tipikal orang yang kayak udah menjadwalkan per harinya tuh misalkan dia belajar berapa jam gitu kan. Kayak misalkan contoh misalkan dari jam 7 sampai jam 9 isinya belajar gitu kan. Nah, aku bukan tipikal orang yang kayak gitu sih. Kalau aku lebih cenderung kayak tipikal orang yang pakai priority management atau manajemen prioritas. Jadi misalkan ya sebenarnya ini bebas sih kayak durasi waktunya atau mau berapa gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku sendiri misalkan aku ditargetin nih. Jadi misalkan ini kan dalam seminggu ini misalkan aku udah bisa belajar apa. Misalkan ini kan dalam jangka waktu yang dekat kan kita mau UTS nih ya. Aku nargetin ini kan seminggu ini kan istilahnya 2 minggu lagi kita bakal UTS. Nah, seminggu ini aku udah nargetin bahwa aku misalkan harus bisa ngeringkas semua matkul. Maksudnya udah review sama bikin ringkasan untuk tiap matkul. Terus habis itu udah mulai nyoba ngerjain latihan soal dan lain sebagainya. Nah, di situ cara belajarku kayak gitu sih. Jadi lebih ke memasang target berdasarkan durasi waktu yang udah aku tentuin dibandingin dengan menjadwalkan per hari itu harus belajar berapa jam atau berapa menit gitu. Karena menurutku untuk time scheduling sendiri mungkin itu untuk sebagian orang works gitu atau bekerja buat sebagian orang itu perfect gitu lah. Tetapi kalau misalkan buat kegiatan atau aktivitasku sendiri yang tiap harinya nggak pasti gitu jadwalnya, nah itu bakal menyiksa banget sih karena itu kan kayak kesannya nggak fleksibel gitu kan. Nah, jadi aku lebih ke priority management tadi sih. Wah, iya bener juga ya Mbak. Soalnya aku tuh kadang ngerasain hal itu juga. Nah, aku juga kadang ngerasain hal yang sama sih, Yas. Nah, bahkan mungkin Sobat CT di sini juga pernah mengalaminya kan? Jangan lupa dicatat ya tips dari Mbak Diva. Oke Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari pengalaman Mbak Diva nih, cara belajarnya Mbak Diva yang paling nyaman itu gimana sih? Yang SKS atau sedikit demi sedikit? Ini agak lucu sih sebenarnya, soalnya emang apa ya, aku tuh dari waktu SMA ya, jujur aja nih ya, dari waktu SMA tuh kayak udah kebiasaan sistem SKS gitu loh. Ini nggak baik sih sebenarnya, ini kayak apa, soalnya ini unhealthy juga kan, apalagi kalau misalkan materinya susah dan banyak gitu kan. Nah, makanya aku sekarang berusaha untuk merubah cara belajarku sih dari yang awalnya SKS atau sistem kebus malam jadi dicicil gitu. Nah, caranya dengan tadi seperti yang aku bilang, jadi kayak at least seminggu sebelum UTS ini aku udah bikin ringkasan atau review materi-materi dari tiap matkul yang ada. Jadi ketika nanti misalkan sehari sebelum UTS gitu, aku udah kayak udah paham gitu, at least udah ngerti materinya tuh kayak gini. Terus misalkan yang harus di highlight atau yang harus aku lebih perdalemin lagi tuh bagian ini. Nah gitu sih, sama lebih tinggal ke latihan soalnya aja. Soalnya dari dulu sih aku punya pengalaman buruk tentang SKS ini di semester 1. Jadi tuh waktu semester 1 tuh aku ceritanya sebelum minggu UTS aku tuh ada lomba di Jakarta gitu kan. Nah, kebetulan banget selesai lombanya tuh hari Minggu, padahal Seninnya aku UTS gitu kan. Nah, bener-bener Minggu siang gitu tuh aku baru landing di Jogja gitu kan. Nah, mana itu tuh kan ya namanya apa ya, masih capek gitu kan ya, istilahnya lagi masih capek dan nggak fit. Nah, akhirnya aku besoknya nggak fokus gitu ngerjain UTS-nya, padahal itu tuh ada 2 matkul yang menurutku paling susah di semester itu. Alhasil di salah satu matkul nilaiku tuh jeblok banget dan bikin nilai IPK semester 1 tuh bener-bener jelek gitu loh. Bisa dibilang dari
5 semester yang udah berlalu ini IPK semester 1ku yang paling jelek sih sebenarnya. Nah, makanya dari itu aku berusaha untuk menghindari SKS lah sebisa mungkin, at least pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang susah, yang emang materinya banyak dan aku nggak bisa apal dalam waktu sekejap. Nah, itu at least harus dicicil sih menurutku. Oke, wah juga ya pengalaman yang buruk sih. Aku juga dengar cerita Mbak Diva kayaknya wah sayang banget tuh nilainya bisa sampai turun tuh kan ya gimana gitu. Nah, aku mau tanya nih Mbak, buat yang nemuin cara belajar gitu loh yang cocok buat kita, itu tuh lebih enak nyari atau baca artikel gitu atau tanya temen kah, atau kayak gimana Mbak buat menemuin cara belajar yang tepat buat kita gitu? Sebenarnya bisa dua-duanya sih, bisa kalian tanya temen atau misalkan lihat artikel. Nah, tapi kalau aku sendiri sih aku lebih suka explore mandiri ya, maksudnya karena ketika misal aku tanya temen gitu ya, yang yang works fine di teman-teman aku atau misalkan yang enak menurut teman-teman aku itu nggak mesti enak di aku gitu loh, karena ya lagi-lagi kayak tiap orang itu beda-beda kan ya, kayak nggak semuanya sama cara belajarnya dan lain sebagainya. Nah, sementara ketika misalkan aku lihat artikel doang nih terus habis itu kayak manut, istilahnya kayak nurut banget sama apa yang artikel itu katakan, juga mungkin bisa nggak bekerja di aku. Nah, jadi menurut aku ya lebih dicoba sendiri aja sih, dicoba sendiri enaknya kayak gimana. Terus habis itu tentuin nih kira-kira misalkan aku pertama kayak mencoba belajar dengan cara latihan dulu. Terus habis itu mungkin besoknya aku belajar dengan cara meringkas dulu. Nah, terus aku kayak mikir sendiri nih kira-kira yang lebih enak, yang aku lebih enjoy itu yang mana sih, yang bikin materinya lebih nyantol di aku tuh yang mana sih, gitu sih. Jadi menurutku lebih aku praktekin sendiri, aku explore sendiri, jadi terus habis itu aku tentuin sendiri. Nah, Mbak, kan misalnya kita udah nemuin ya cara belajar yang nyaman menurut kita sendiri, dan udah kita terapin juga buat nyiapin ujian. Tapi tuh kadang-kadang kan soal ujiannya kan nggak sesuai tuh sama ekspektasi kita. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih Mbak Diva menyikapinya? Kalau udah kayak gitu tinggal berdoa aja sih sebenarnya. Soalnya gimana ya emang kadang kayak gitu sih, soal ujian nggak sesuai ekspektasi kita, mungkin kayak yang kita pelajarin A yang keluar B gitu kan. Nah, tapi ya di situ sebenarnya pintar-pintarnya mahasiswa aja sih, pintar-pintarnya kita dalam menjawab. Soalnya kan ya di situ kan berarti yang dituntut kan pikiran atau kreativitas kita dalam menjawab gitu kan ya. Nah, jadi selain berdoa tadi yang udah aku bilang ya, cara menyikapinya ya adalah mengerjakan sebisa mungkin. Soalnya ya mau gimana lagi, soalnya udah kayak gitu bentuknya, ya nggak bisa kita ubah kan, nggak bisa kita tiba-tiba soalnya berubah gitu kan juga nggak bisa. Makanya ya udah tinggal berusaha menjawab sebaik mungkin sih, sesuai apa yang udah kita tahu atau apa yang udah kita pelajarin gitu. Oke, nah nih Mbak, kalau misalkan kita udah berusaha dan walaupun ya nggak sesuai ekspektasi gitu soal ujiannya, ya udah kita coba aja berusaha gitu, tapi endingnya tuh kita ya dapat nilai jelek gitu Mbak. Nah, itu cara berdamainya gimana sih Mbak? Cara berdamai dengan nilai jelek ya, ini mungkin kalau misalkan kalian baru pertama kali dapet nilai jelek, mungkin kayak rasa sedihnya tuh lama gitu ya, berlarut-larut. Soalnya aku juga dulu kayak gitu, yang tadi aku ceritain, yang kayak matkul semester 1 yang aku dapet jelek banget itu, kayak aku sedihnya tuh lama gitu ya, beberapa hari gitulah at least. Soalnya ketika aku lihat nilai teman-temanku gitu kan pada bagus-bagus ya, terus habis itu aku jelek, terus aku merasa sedih gitu. Nah, sebenarnya ya wajar aja gitu kan, merasa sedih, merasa kecewa gitu, sebenarnya wajar aja gitu loh, nggak perlu diinvalidasi. Yang penting setelah kita ngerti, kita merasa sedih, merasa kecewa, kita ada usaha untuk merubah itu gitu loh, untuk merubah kesalahan kita. At least kita nggak
nggak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan gitu sih. Nah, jadi cara menyikapinya atau cara berdamai ya pertama mungkin kita ya nggak apa-apa bersedih dulu tuh nggak apa-apa, bersedih kecewa gitu, mungkin nangis. Aku pun gitu loh, aku waktu SMA pernah bahkan nangis karena nilai UN ku jelek. Itu tuh aku bahkan sampai nangis pun itu ya nggak apa-apa, itu ya wajar aja. Maksudnya kita nggak perlu kayak menginvalidasi perasaan kita. Yang penting nanti lama-lama kita bisa kayak memaafkan diri kita sendiri dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu aja sih menurut aku. Oke, mantap nih tips dari Mbak Diva. Oh ya, terakhir nih Mbak, kalau menurut Mbak Diva nih, circle belajar itu perlu nggak sih menurut Mbak Diva, dan kenapa Mbak? Circle belajar menurutku perlu ya, apalagi di kuliah ini, karena gini, kuliah ini bisa dibilang susah sih, meskipun banyak orang yang bilang ujungnya kalian sendiri-sendiri. Ya benar, ujungnya sendiri-sendiri, apalagi ketika nanti kalian udah berada di tahun ketiga kayak aku, dimana kalian harus kayak udah mulai cari magang atau kerjaan gitu. Nah, kalian bakal kerasa banget nih kayak beban individunya, maksudnya beban sendirinya, karena kan ketika misalkan kita apply gitu ya untuk KP atau kerja praktek atau magang atau kerjaan lain sebagainya, nah itu kan emang ya bergantung sama diri kita sendiri kan, nggak mungkin dibantuin teman dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, untuk mengurangi beban individu itu, adanya circle belajar buat buat keep on track gitulah istilahnya. Maksudnya untuk menjaga aktivitas akademik kita on track itu penting banget sih, karena aku pun sekarang merasa terbantu banget sama circleku, dimana circleku tuh nggak cuma circle belajar sih, juga kayak ya circle pertemanan, tapi di situ tuh kayak kerasa banget bahwa teman-temanku ini kayak membantu aku banget ketika misalkan aku struggling dalam suatu mata kuliah, atau misalkan aku struggling dengan suatu materi, atau misalkan aku nggak bisa ngerjain soal ini atau nggak bisa ngerjain praktikum itu. Nah, teman-temanku di sini itu benar-benar kayak membantu aku banget untuk bisa bisa overcome those problems gitu loh, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kayak beban mandirinya juga berkurang, karena kayak yang beban akademiknya udah istilahnya udah saling membantu dan udah saling mengingatkan gitulah istilahnya. Jadi lebih ringan aja istilahnya, bisa lebih survive gitulah di perkuliahan. Oke, iya bener banget sih Mbak. Aku juga waktu awal-awal tuh pernah dengar kayak ya kuliah tuh kalian ya just berjuang sendiri tuh sampai akhir itu. Karena ujungnya kalian juga besok cari kerja sendiri dan kalian juga sendiri. Tapi jangan lupa nih Sobat CT semua, butuh teman, butuh circle belajar maupun pertemanan yang sekiranya tuh bisa ngebantu kalian dan bisa jadi supporting system kalian. Nah, Oke, Sobat CT, kira udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Diva. Sebelum kita tutup, mungkin Mbak Diva bisa nih kasih closing statement buat Sobat CT semuanya. Closing statement ya. Mungkin ini aja sih, karena kita kan ini kan topiknya tentang cara belajar kan ya. Nah, menurutku untuk teman-teman CT di sini tetap semangat buat belajarnya, karena memang kuliah, apalagi kuliah di teknik itu bisa dibilang bebannya banyak, karena nggak cuma beban kuliah tapi kita juga ada beban praktikum dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan lupa nih ketika kita udah serius belajar, baik di kuliah akademik ataupun belajar melalui aktivitas lainnya, misalkan dari lomba ataupun organisasi, teman-teman juga harus ingat bahwa kita punya kesehatan mental dan kesehatan fisik yang harus dijaga. Jadi jangan lupa untuk luangin waktu istirahat buat diri kita masing-masing, supaya istilahnya kehidupan kita bisa lebih balance gitulah antara beban kuliah, organisasi ataupun lomba dengan waktu luang bersama keluarga atau orang-orang yang kita sayangin. Bahkan juga waktu luang untuk me time lah istilahnya, untuk diri sendiri. Gitu aja sih menurutku. Wah, mantap banget nih Mbak Diva. Makasih ya Mbak udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Makasih banyak Mbak Diva.
Oke, sama-sama. Sukses terus ya Cendekia Teknika. Amin, Kasih amin. Mbak. Nih teman-teman semua yang masih kepo sama Mbak Diva, boleh banget nih mampir ke Instagram dan LinkedIn-nya Mbak Diva. Apa nih Mbak namanya? Buat Instagramnya bisa klik @amaniadiva. Terus buat LinkedIn-nya mungkin juga bisa searching aja sih Amania Rahmadiva, nanti juga ketemu. Oke, dan jangan lupa juga buat sobat CT semua buat follow akun Instagram kita @ctftugm, dan makasih juga buat sobat CT semua yang udah dengerin podcast ini sampai selesai, dan sampai ketemu di episode podcast Cendekia Teknika selanjutnya. Dah. Bye.